Miskin dan kaya itu sama. sesungguhnya. Mulai kapal. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Saya boleh nyanyiin dia. Syukur sekti hai, mere ke chuban shakti hai. Pak, sudah aja. Apna kishini na jana, zindagi ja. Dengerin. Biasane dikei ngombe, kadang teh kadang wedang jahe. Selamat aku wis bawa dhewe. Muga-muga ora lali. Astagfirullah. Sekejam itu kah ibu-ibu memfitnah saya? Muga-muga ora lali. Astagfirullah. Amplop tidak penting. Yang penting isinya. Isinya juga tidak penting. Sing penting jumlahnya. Ibu, saya bercanda. Jangan dianggap tidak serius. Bu, itu tadi bercanda supaya penjadian tidak ngantuk, gitu. Biasane tiga. Bapak ilung rekami aku terus aku lak Yusuf. Ini tadi mau pulang, tapi beliau ingat ancaman saya. Yang pulang saya doakan bisulan. Nek bisulan tepak nang kene gak apa-apa. Nek nang kene. Lato-lato nek kene. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, Bang Haji Roma Irama itu lagu-lagunya luar biasa ya, Bu. Selain mengandung tontonan juga mengandung tuntunan. Jadi ngaji seperti ini harus ada yang dibawa pulang. Ada hikmahnya. Hati menjadi lebih lembut, yakin akan ketetapan Allah. Itu yang penting, Bu. Betul? Betul-betul tok ai. Lanjut. Ibu, usaha itu penting, tapi ingat bahwa segala sesuatu itu ditetapkan oleh Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, jika sesuatu itu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka sesuatu itu akan terjadi sesuai dengan yang Allah rencanakan. Terima kasih untuk tidak bertepuk tangan. Aku ngedeng ngotot nih aku dipelori. Enak. Oke, diulangi ya, Bu. Nanti statusnya wong sak Hongkong iku podo kabeh. Malah di video. Mulai ya. Mas sampean video kono lho, Mas. Ojo Mas. Mulai ya. Yang tinggi videonya, Bu. Sak norek sing baterainya entek. Ibu harus tetap optimis. Jika sesuatu itu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka sesuatu itu akan terjadi sesuai dengan yang Allah rencanakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jadi nggak perlu gusar. Apalagi usia kita sudah, Masya Allah, rata-rata ini kan berapa tahun, Bu? Orang yang usianya 40 tahun itu kaki kanannya sudah berada di liang lahat, tinggal menunggu kaki kirinya. Maka kita harus memaksimalkan waktu kita yang ada. Kenapa? Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman. Bila
telah berhenti, teman sejati tinggallah Nah iya loh Bu, jangan salah. Nanti ada masa di mana kita sangat menyesal. Orang kalau mati, Ibu pasti pernah mendengar ini. Orang kalau mati ingin dihidupkan sebentar untuk ngapain Bu? Sedekah. Untuk sedekah. Untuk sedekah. Dan itulah yang akan menemani kita pada saat nanti kita sendiri, tidak ada yang menemani. Dan apalagi yang menemani kita pada saat kita nanti mati adalah bacaan-bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan panjenengan semua di sela-sela kesibukan yang luar biasa masih sempat membaca Al-Quran. Kenapa? Kalau lebih dari seminggu kita tidak membaca Al-Quran, jangan-jangan bukan kita yang malas membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran yang tidak mau kita baca. Jangan-jangan bukan kita yang malas membaca Al-Quran, tetapi Allah yang malas berkomunikasi dengan kita. Naudzubillahimin. Maka baca Al-Quran. Oh Mbak Cita, saya tuh loh setiap hari khatam Quran. Loh kok bisa? Ya kulbu ping telu. Ya kak pokok timbang gak blas. Ibu, adakah di antara ibu kemarin pada saat puasa khatam 10 kali? Ada. 10 Nggak bisa Mbak Cita, kita kan sibuk. Belum lagi kita ngajinya grodal-gradul. Ngajinya nggak lancar. Apakah ada yang ngajinya nggak lancar? Apakah ada yang ngajinya grodal-gradul? Kabar gembira bagi orang-orang yang ngajinya grodal-gradul mendapat 2 pahala, yaitu pahala grodal dan pahala gradul. Ya Allah, ya apa ya? Bukan iya Ibu. Pahala semangat panjenengan dalam membaca Al-Quran dan pahala panjenengan membaca dengan terbata-bata. Tetap baca Al-Qurannya ya Bu. Insyaallah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Al-Quran itu gak ada efek apapun bagi orang-orang yang gak beriman. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, bagi hamba-hamba Allah yang beriman, membaca Al-Quran itu adalah sebagai syifa, sebagai obat, penawar. Maka Ibu, ayo kita tautkan hati kita dengan sama-sama membaca Al-Quran. Kita paksa diri kita. Nanti kalau khatam panjenengan membaca Allahumma warhamna bil Quran. Begitu Bu, nanti saya kirim video saya ya. Mau? Mau. Nanti biar di-share sama Bunda. Sebenarnya sudah di-share, jenengan aja sopo to iki? Belum di-share? Belum. Yang sudah lihat video saya angkat tangan. Di YouTube. Gak penting, gak usah. Nggak apa-apa Ibu, abis ini akan saya share kegiatan-kegiatan saya. Insya Allah menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Oke, punya usaha, panjenengan silahkan berusaha. Tapi bahwa rezeki itu sudah tertakar dan tidak pernah Tertukar. itu harus diingat. Tetapi Allah berjanji, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jadi tugas kita itu adalah menjadi hamba Allah yang takwa. Supaya apa? Supaya Allah memberikan jalan keluar kita. Dari apa? Dari kesedihan diganti dengan kebahagiaan. Amin. Amin. Supaya Allah ganti dari kesedihan menjadi kebahagiaan. Tapi ya bisa nak kesana di sini. Allah ganti dari kesempitan menjadi lapang. Amin. Allah ganti kegalauan menjadi sebuah ketenangan. Amin.
Amin. ganti kesempitan menjadi rezeki yang barokah. Amin. Aku nentek. Bu, ini ada salam dari Pak Presiden. Nanti tak kasih tahu, Bu. Tak selesaikan dulu duitnya tadi, Bu ya. Supaya saya bisa ngasih duit ibu-ibu. Amin. Ini kan duit kan? Jangan berpikir bahwa rezeki itu hanya berupa yang namanya duit. Teman yang baik, rezeki. Ya toh? Kemudian tempat bekerja yang menyenangkan, rezeki. Kalau misalkan Bu, gampang. Ibu-ibu ini sebagian suaminya ada di Indonesia. Ya. Jangan rame-rame. Tak kasih yang namanya mantra supaya aman, damai, sentosa. Mau? Mau. Tangannya begini. Ini nggak bisa kalau tidak fokus. Halo semuanya. Halo. Yang suaminya di rumah ikuti. Gak boleh di video. Nek di video gak mandi. Serius. Sing kepengen bojone ndak nyeleweng, ikuti gerakan dan kata-kata saya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Salli ala. sholli ala. Sing ngajunge dhuwur wedi dipek pelakor. Ndak apa-apa, ayo. Allahumma salli ala Sholli ala sayyidina Sayyidina Muhammadin wa Muhammadin ala ali wa ala alihi sayyidina Sayyidina Muhammad. Muhammad. Pejamkan mata dulu. Bayangkan suami masing-masing sambil sebut namanya dalam hati. Belum selesai, jangan guyon, ndak bisa mboten mandi lek mboten nurut. Ya rasa ngaco. Ayo sing dhuwur. Sudah? Namanya suaminya diingat sendiri-sendiri. Ya rasa ngomong tulisan lucu. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Til kontal kandil. Ayo. Bojone ben gak kandel wong. Ayo sing banter. Til kontal kandil. Til kontal kandil. Tul kontal kandel. Rawan ora doyan, Rawan ora doyan. rodo ora moro. Rondo. Ha. Bu, ini tidak boleh ditulis. Harus dihafalkan di tempat sebelum duduknya berubah. Kalau ibu duduknya berubah sedikit saja, mantrane mboten mandi. Dibaleni meneh, angkat tangannya. Oh, semangat. Iki bojone iki. Nggak apa-apa, ini kan usaha. Tapi tetap harus Fatihahnya kenceng. Ayo Bu. Saya gak ada bojo gak usah ngaco. Malah bojone wong katut. Yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sholli ala Sayyidina wa Muhammad. ala ali Sayyidina Muhammad. Ala ala Sayyidina Muhammad. Til kontal kantil. Til kontal kantil. Tul kontal kantil. Kontal kantil. Rondo ora moro. Rawan ora doyan. Rawan ora doyan. Ha. Kudu yakin nggih? Ini bisa panjenengan baca selesai sholat fardu. Jadi nanti suami panjenengan, halo, wis kok malah rapat dulu. Ibu, ini kelihatannya Bu, ini kelihatannya main-main, tapi ini sudah saya praktekkan. Sudah saya praktekkan. Insya Allah mandi. Amin. Pokoknya bojo nek wis ditil kontal kantil. Insya Allah nggak bakal kantil. Yakin ya Bu? Bu, panjenengan banyak orang Jawa. Halo? Halo. Banyak yang orang Jawa. Nek jenengan yakin ini bisa. Kudune tapi bunyai juga maringi.
Cuma tuh. Jadi jenengan ya. Wangil soalnya. Itu kelasnya sudah kelas tinggi sampai bojone gak iso obah meneh. Lek centil kontal kantil jek rada iso obah. Bu, tolong ejaannya jangan diubah. Oh lo ya. Ya, hanya I sama oh. Lalu saudara Muhammad. D-nya apa? D-nya apa? O-nya apa? Oke. Sekarang I. Usaha berikhtiar itu lu tipis. I-nya ikhlas. Siapa orang yang bahagia? Orang yang bahagia adalah orang yang mampu menjalani dan menikmati serta mensyukuri hari ini, tidak terlalu menyesali masa lalu dan tidak mengkhawatirkan masa depan. Tak badek ditulis bingung. Ya apa nek di video meneh. Setuju? Oke. Ayo HP ini nanti siap no. Aku mau baleni meneh. Loh kan. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa mbok terokno? Ini katanya saya mau di video, saya mau berbicara tentang siapa orang yang bahagia. Orang yang bahagia. Siapa orang yang bahagia? Orang yang bahagia adalah orang yang mampu menjalani hari ini. Mampu mensyukuri hari ini. Tidak terlalu menyesali masa lalu dan tidak terlalu mengkhawatirkan masa depan. Gitu Bu, saya tanya, Ibu kalau selesai sholat minta apa? Sehat. Aku tak mudun. Boleh turun? Boleh. Diraya. Ibu kalau selesai sholat minta apa sama Allah? Sehat, murah rezeki. Iya, sehat, majikan baik. Emang nggak baik Bu? Ya biar tambah baik. Apa? Diampuni dosa, umur yang berkah, mohon ampunan, sehat, dan lain-lain. Oke. Nah Bu, Ibu, akhir-akhir ini malaikat agak bingung. Bingungnya di mana? Selesai sholat Ibu minta, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah berikan aku sehat, ya Allah berikan aku derajat yang tinggi, ya Allah berikan aku, hapuskan dosa-dosaku. Malaikatnya bingung. Tadi habis minta dia nggak tahu artinya. Sekarang minta lagi dia. Dan lebih khusyuk daripada sebelum sholat, setelah sholat. Jadi kalau selesai sholat Ibu kan minta sehat, minta rezeki. Tetek mengetar itu ya Bu ya. Padahal Ibu sudah minta. Kapan? Pada saat duduk di antara dua sujud itu Ibu sudah meminta kepada Allah. Minta apa? Wahai Tuhanku, Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Warhamni, sayangilah aku. Wajiburni, cukupilah kebutuhanku. Tutupilah aibku. Tutupilah keperluan-keperluanku. Wajiburni warfa'ni, angkatlah derajatku. Warfa'ni warzuqni, berilah aku rizki. Wahdini, berilah aku petunjuk. Wa'afini, berilah aku kesehatan. Wa'fu'ani, hapuslah dosa-dosaku. Jadi Ibu kalau selesai sholat minta yang lain. Gelang ya Allah. Soke ya Allah. Bojo ya Allah. Pajero ya Allah. Kalau di Jawa tuh Pajero itu panas Jawa Jero. Atau BMW. Apa itu? Hah? Ada BMW, Bemo Land W. Nah, BMW itu Bu. Ibu boleh minta yang lainnya. Kenapa? Itulah. Seringkali kita pada saat duduk di antara dua sujud kita keburu-buru padahal kita posisi minta kepada Allah. Maka setelah bertemu dengan saya ini, pada saat Ibu duduk di antara dua sujud yang tenang ya Bu. Mana ada orang minta dalam keadaan kesusu-susu. Keburu-buru, udah gitu ngeremeng ngomongnya kacau bilang. Untungnya Allah dan para malaikatnya ini gak sabar. Betul Bu? Sejak saat ini
ketika duduk di antara dua sujud, tolong duduk yang tenang karena kita minta Rabbi firli. Wes apa guyu. Oke? Paham Bu? Rabbi firli, wahai Allah, ampunilah dosa-dosaku, warhamni, kasih sayangilah aku, wajiburni, cukupilah kebutuhanku, tutuplah aib-aibku, wajiburni warfa'ni, angkatlah derajatku, warzukni, berilah aku rizki, wahdini, berilah aku petunjuk, wa'afini, artinya kok, wa'afini, berilah aku kesehatan. Jadi kalau selesai sholat ibu minta, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, kata malaikat, tadi udah minta. Minta. Ibu kan boleh minta yang lain. Kalung ya Allah. Kan saya sudah bilang tadi. Oke ibu, paham bu? Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini. Itu kita sedang minta 8 permintaan kepada Allah. Maka tenanglah, sopanlah, tawaduklah, tumakninahlah. Ngerti gitu? Justru pada saat kita sujud itu tidak ada bacaan kita minta bu. Mana ada? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu adalah puji-pujian kita kepada Allah yang maha tinggi, betul? Tapi kalau ibu mau berdoa silakan, tapi kalau usah banter-banter. Ya? Tidak boleh diucapkan karena nanti membatalkan puasa, membatalkan salatnya. Maka di dalam hati saja. Tetapi ibu sebagai seorang ibu panjenengan harus banyak-banyak mendoakan putra-putrinya. Tetap D-nya Doa. O-nya Usaha. ikhlas. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang mampu membawa dirinya dalam keadaan suasana. Tidak hanya suasana, suasini juga. Mau di mana saja happy, betul? Betul. Aku kalau panas sedih aku. Nanti kalau hujan, kok nggak enak ya hujan. Jadi kita harus bisa menerima apapun kata-kata Iya, yang sukacita. Nah, ini orang yang ikhlas bu. Ikhlas itu enak bu. Sebentar lagi panitia akan kembali mengedarkan sorban katanya. Ngapunten bu, itu buat saya bu. Saya ini kalau diundang menyenangkan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Saya lakukan. Kok iso saya dibilang cai langkung? Orang besar begini. Ibu, bahagialah tanpa syarat. Bahagialah tanpa syarat. Karena kebahagiaan ibu itu adalah ketenangan bagi putra-putrinya. Dan bu, kalau memang kita tadi mengaku diri kita beriman, maka yang harus kita lakukan yang pertama loman, bu. Ingat sekali lagi, kalau kita mati, kita kepingin dihidupkan, itu hanya satu permintaan kita. Ya Allah, beri aku waktu sebentar saja, aku hendak bersedekah. Sudah gak ada waktu lagi. Ya bu? Masya Allah. Kemudian bu, I-nya ikhlas, T-nya apa bu? Takwa. T-nya apa bu? Takwa. Iya, tawakal kepada Allah. Tawakal. Tadi kan sudah saya sampaikan, namanya takillah yaj'alu makhrajan. Jadi kalau penjenengan bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dari apapun yang menyulitkan. Cukuplah Allah yang mendengar keluh kesah kita. Karena kalau kita kadang-kadang kita curhat ke temen itu, masya Allah, temennya dibilang, Ada ya nggak? Mbak Yu, Aku ojo nggak ngomong sopo-sopo ya Mbak Yu tuh. Aduh Mbak Sam. Mbak Sam enak. Mbak Apa Sam. yang terjadi? TKI wong sak Hongkong ro kabeh. Wong Mbak teko, Kinanti. kudunge apa? Aku ngono ta? Ana ora? Lah ya Bu Fatimah, saya jauh-jauh ke sini belum sudah difitnah. Ibu harus bahagia, betul? Bu, bukan jarak yang membuat masalah, tapi masalah yang membuat jarak. Tuh, gini saya ngomong gini tuh di sana langsung tepuk tangan. Dek gak belas. Mbak Kinanti ana ora? Saya harus gimana Bu? Betul tidak Bu? Bukan jarak yang membuat masalah, tapi masalah yang membuat jarak. Kau usah tepuk tangan. Kacer. Jembek. Ulangi. Loh mana? Bukan jarak yang membuat masalah, tapi masalah yang membuat jarak. Banyak di antara kita keluarga karena ada masalah maka seolah-olah jauh, betul? Maka yang harus kita lakukan adalah menjadi hamba Allah yang loman. Gak ngamuan, la tagdob walaka jannah, janganlah kamu marah bagimu surga. Apa-apa kalau kita gak yakin bahwa orang itu bisa menjaga rahasia kita, mending diadukan kepada Allah saja.
pada saat Mau loro tak sholat cemplung tahajud. ke Bu, tolong Bu Oh ya. loro tak cemplung. Alhamdulillah, saya setiap malam bangun di saat seluruh keluarga saya tidur, di saat seluruh tetangga-tetangga saya terlelap tidur, saya bangun, saya wudhu, saya gelar sajadah, saya tidur di atas sajadah. Aku ya anak. Ngantuk ya Bu. Aku ya anak. Tapi kalau kita mampu untuk mengekang hawa nafsu kita mampu menahan supaya kita tidak mengantuk, kita doa kepada Allah, ya Allah, aturlah hidupku. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Kalau sudah diserahkan sudah Bu, enak. Lakukan. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalan di hidup ini, melakukan yang terbaik. Allahumma. Waktunya sudah habis. Bu, di sini kalau misalkan di Indonesia itu orang-orang itu kadang-kadang itu yang uang paling terkecil yang pecahan kecil itu 2.000. Kalau di sini berapa? Anak Mbak Irma. Mudah-mudahan hari ini tidak ada yang mengeluarkan $10. Eman-eman ngumpulin. Iya sama. Kadang-kadang kita terlalu pelit dengan diri kita sendiri. Nanti hari ini kalau mengeluarkan uang, bayangkan wajah ibu panjenengan semuanya. Bu, sotakoh kagem panjenengan. Pak, sotakoh kagem panjenengan. $10. Jarene bapak ya Allah, malas. Bu, ingat ya, ini bukan buat saya. Bukan buat saya. Sekali lagi saya kalau datang diundang tuh datang, tak dijemput pulang, tak diantar. Saya berangkat sendiri sama punya kucing. Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan ada takdir Allah terbaik, kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita tidak hanya di tempat ini tapi di surganya Allah. Mudah-mudahan keikhlasan panjenengan menjadi pahlawan devisa negara diganti dengan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan putra-putri panjenengan dijadikan putra-putri yang soleh dan soleha. Amin. Dan Allah berikan kebahagiaan panjenengan. Amin. Dan kita semuanya nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Saya Cita Helmi. Allahumma fiqh lakum at-thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganjen. Endel. Bunda, kita foto dulu boleh? Boleh. Bukannya dari tadi foto-foto terus ya? Iya. Enggak ini ya.